secara moral sampai akhir hidup kita tetap bertanggung jawab kepada putra putri kita sekalipun sudah berkeluarga. Pemirsa Bari TV yang berbahagia, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam perkawinan itu jelas sudah tujuan perkawinan itu apa, ini yang perlu dipahami sebelum kawin pun iki. Apa tujuan perkawinan itu? Tujuan perkawinan itu ada 3. Satu yang dinamakan Darmo Sampati, yang kedua yang dinamakan dengan Praja, dan yang ketiga dinamakan dengan Rati. Darmo Sampati dia harus melaksanakan swadharmonya, baik sebagai warga negara, baik sebagai Nabi Wasallam melaksanakan Darmo Negara, Darmo Agama. Di sinilah tempatnya. Jadi dia harus bermasyarakat, dia harus beriadnya, dia. Dan yang penting dengan tanggung jawab penuh. Oleh karena itulah Brahmacari itu perlu diselesaikan dulu sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ampura puniki denak lingsir sering juga muput. Wau kelas 3 SMA puniki durung tamat tampun nganten. Nah niki apakah kurang pemberian penjelasan atau pemahaman tentang Brahmacari kepada generasi muda? Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk memberikan Dharmocano kepada generasi muda sebagai penerus orang tua, tongkat estafet tongkat kepemimpinan warga masyarakat. Ini yang perlu. Nah niki sudah itu dalam tujuan yang kedua yaitu Prajo. Prajo artinya keturunan, harus melahirkan turunan. Tanpa kita melaksanakan perkawinan, Kriasto Asramo, tidak mungkin kita memiliki keturunan. Ada juga yang mempunyai keturunan tanpa perkawinan, ada juga yang demikian. Tapi itu yang di luar konteks Weda, di luar konteks Nabi Wasana itu norma, jangan kita bahas. Yang kita bahas adalah yang sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan arahan leluhur, ajaran leluhur. Pemirsa Bari TV yang berbahagia, mengenai masalah keturunan itu mutlak harus dilahirkan oleh Kriasto Asramo. Karena apa? Karena seperti Sentano, putra putri yang kita lahirlah yang akan melanjutkan, membayar utang kita kepada leluhur, kepada Ido Sang Hyang Widi, kepada para guru yang disebut dengan Trirena. Dewa Rena, Resi Rena, tapi pas ini kok Dewa Rena, Resi Rena, Fitra Yanyo, leluhur. Kalau sebagaimana kalau tidak memiliki keturunan, nah makanya niki sehingga agar kita memiliki keturunan yang suputra, yang suputra, niki. Jadi banyak proses yang harus dilalui setelah perkawinan, setelah kamu bang, kamu peta itu disucikan. Bahkan Weda menjelaskan di sana dengan jelas sekali. Kalau kita ingin anak laki-laki begini prosesnya, kalau ingin anak-anak perempuan begini proses. Ada di dalam ajaran Weda. Ampun, kapan kita boleh melakukan Nabi Wasan aur kerasmen, itu ada di sana. Jadi mencari jodoh itu sebenarnya tidak terlepas dari Nabi Wasan itu, dari leluhur kita yang telah menjadi suci. Jadi itu terpengaruh di sana. Karena dalam keturunan itu yang suputra itu dapat kita ambil dari cerita. Cerita Sang Jarat Karu. Sang Jarat Karu. Nah niki kalau Brahmacari itu artinya masa pendidikan. Masa pendidikan tidak boleh kawin. Makanya Brahmacari ini kok dibagi ketiga dia nih kok. Wenten Sukla Brahmacari, wenten Sewala Brahmacari, wenten Tresna Brahmacari. Dalam konteks Brahmacari ini satu yang Sukla Brahmacari tidak kawin seumur hidupnya. Bukan saja tidak kawin meniki Sukla Brahmacari ini memikirkan perempuan aja tidak dia. Ngidang keto, dengar ngidang keto niko yang disebut dengan Sukla Brahmacari. Ampura puniki kalau bilang Nyukla Brahmacari tapi pelaksananya siwas bukan Nyukla Brahmacari. Yang kedua disebut dengan Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari
Brahmacari ini boleh kawin dia cuma 1 kali aja. Sekali dia kawin, setelah istri meninggal tidak kawin lagi. Ampura niki kadang-kadang orang istrinya masih kawin lagi, teng dan ya. Niki fakta di lapangan. Sewala Brahmacari 1 aja meninggal istrinya tidak sampai dia meninggal. Terus yang disebut dengan Tresna Brahmacari. Tresna Brahmacari menurut Slokantara boleh kawin lebih dari 1, maksimal 4. Pang 4 dados kawin ini ada dasar hukumnya. Pang 4 dados kawin sepanjang bisa bersifat adil. Tapi yang jadi alasan dasarnya niko tidak lepas dari kita mengambil contoh seperti Wimbo. Karena Betara Indra puniki, Betara Indra papat menwerabi Dewi Gargo, Dewi Ganggo, Dewi Gori, Dewi Durga. Nah niko dipakai pada Nah jadi dan dados untuk sampun niko margi ada nih. Yang 1 aja dalam situasi kondisi seperti ini. Nah mungkin kalau keturunan yang diharapkan setiap yang melaksanakan perkawinan Kriasti Asrama puniki mesti pangelana alit puniki karena dialah yang akan melanjutkan tanggung jawab orang tua leluhurnya untuk membayar utang-utang kepada sekadiwawu, kepada para dewa, kepada para leluhur, kepada para guru. Anak yang bagaimana? Terus bagaimana kalau tidak mempunyai anak? Melaran menokali sekali punika Sukla Brahmacari ada cerita puniki sane memutru tuaji sering marga niku Astika. Astika putra dari Jaratkaru. Jaratkaru adalah seorang maharsi, seorang petapa yang luar biasa yang bisa ke surga dengan badan wadah. Dia nyuklo Brahmacari dia dari kecil. Dia tidak memikirkan perempuan, dia apalagi kawin memikirkan ajanda seperti yang Ratu sampaikan tadi. Terus akhirnya dia bisa kemana-mana aja karena hasil tapa beratanya yang berat. Akhirnya dia pergi ke surga dia. Sampai suatu tempat ada kali besar, ada tiang petung, tiang petung 1, terus di sana tergantunglah roh orang dengan kepalanya menghadap ke bawah, kakinya menghadap ke atas, dan di kaki di dalam tiang petung itu terdapatlah tikus yang sedang menggerogoti untuk menjatuhkan, yang dalamnya luar biasa. Nah di sanalah dia dialog antara Jaratkaru dengan roh itu. Nah apa yang terjadi? Roh itu menyampaikan bahwa saya ini mempunyai seorang anak, disimbolkan dengan tiang petung awulih, simbolnya niko, tapi dia tidak melaksanakan Grihasta Asrama, tidak melaksanakan perkawinan. Akhirnya kenapa? Ternyata setelah dalam dialog itu ternyata yang tergantung itu adalah orang tuanya. Kenapa orang tua saya sampai begitu padahal saya di kehidupan saya melakukan tapa brata dan memahami ajaran Weda seluruhnya, tapi kok masih begitu? Nah karena kamu itu tidak melakukan perkawinan Grihasta Asrama sehingga tidak melahirkan keturunan, itulah yang menyebabkan leluhurmu tidak bisa mencapai surga. Makanya perlu puniki kawin, perlu punya keturunan, perlu niki agar terlepaslah derita orang tua yang di sana. Nah akhirnya dia berjanji di hadapan orang tuanya, saya akan melepas Sukla Brahmacari, saya akan kawin dengan seorang wanita yang bernama sama dengan saya gitu. Mencari namanya harus sama dengan Jaratkaru dan seorang Brahmana gitu. Nah itu inilah yang disebut tadi kawin dengan yang sederajat gitu loh. Sehingga melahirkan keturunan yang suputra. Akhirnya begitu dia mencari jodoh puniki, keliling masuklah dia dalam hutan. Nangis dia di dalam hutan Jakarta. Kapan saya bisa melepaskan penderitaan leluhur saya? Adakah yang akan saya dapatkan istri yang sama dengan? Didengarlah oleh Naga Basuki yang ada di Sabto Petala. Didengar oleh Naga Basuki, rajanya para naga. Dia kebetulan punya adik namanya Naga Gini. Nah, Naga Gini puniki perempuan. Ditambahlah namanya Naga Gini Jaratkaru. Nah, akhirnya dicarilah
Jarat Karu ke dalam hutan, dibawa ke Sabto Petalo. Nah, sampai di sana dikawinkan dengan Nagagini. Ya. Nah, inilah diambil di siap perkawinan sebelum dia melakukan sanggama, aur keramen, dia menyucikan diri dulu, laki perempuan untuk mendapatkan keturunan yang seputra. Mawin dan raga perkawin di Bali dilakukan pewintanan penyucian sang kekalih. Setiap perkawin wajib hukumnya dilakukan pewintanan. Itu dasarnya. Nah, akhirnya dikawinkan, akhirnya lama di sana. Akhirnya suatu saat berkatalah Jarat Karu kepada itu, "Woi Nagagini, jangan sekali-kali engkau mengganggu aku. Ya, jangan mengganggu aku. Dalam keadaan melarang juga tidak. Ya, jangan ganggu. Karena kalau itu terjadi, maka kamu akan aku tinggalkan." Akhirnya suatu saat Jarat Karu tidur di pangkuan Nagagini. Di pangkuan tidur karena kasih sayang cintanya. Tapi sore sesuai dengan kewajiban seorang Brahmana bahwa pagi nyuryaswana, sore nyuryaswana. Waktunya nyuryaswana, Jarat Karu belum bangun. Kalau dibangunkan berarti melanggar perintah. Kalau tidak dibangun berarti Jarat Karu melanggar Swadharma nyuryaswana nyore hari. Akhirnya demi dharma, demi kepentingan Jagat Karu, dibangunkanlah Jagat Karu oleh istrinya. Marahlah beliau, merah matanya, terus dia bilang, "Sudah saya sampaikan seperti itu, saya tidak bisa mencabut, dan saat ini pun kamu aku tinggalkan." Ditinggalkan, dikejar oleh Nagagini. Mohon ampun, apakah kesalahan sekecil itu Tuanku sampai menelantarkan saya dan bayi yang ada dalam kandungan saya udah hamil begini. Akhirnya Jagat Karu kasihan. "Jangan khawatir kamu, aku tetap akan pergi, tapi percayalah bayi yang kamu lahirkan itu adalah bayi yang seputra. Saya sudah beli pelajaran Weda-Weda di dalam kandungan." Nah ini di dalam kandungan sudah diberikan pelajaran begini oleh Jagat Karu, sehingga itulah yang nantinya lahir menjadi Astika. Dialah yang menyelamatkan leluhurnya. Menawi uning ling cerita Mahabharata saat Jaya Majaya mengadakan korban ular, di mana ayahnya Prabu Kesit dipatuk oleh naga karena pastu Begawan Serenggi. Dialah Astika datang menyelamatkan leluhur sehingga sampai sekarang ular-ular itu masih ada. Begitulah ceritanya. Nah, maka dari itu perkawinan itu perlu penelitian, perlu mencari pasangan yang sederajat dalam konteks yang memiliki sifat-sifat mulia. Itu maksudnya, bukan karena warna atau kastanya. Nah, di dalam seperti tadi yang terus disampaikan bahwa di dalam kandungan itu sudah dia bisa diberikan pelajaran. Pada cara rago di Bali, manusianya itu sejatinya memberikan pendidikan etika kepada setiap orang yang melaksanakan upacara manusianya. Bahkan di dalam kandungan pun yang seperti disampaikan tadi itu sudah bisa diberikan pelajaran dengan perilaku-perilaku. Kadang-kadang di dalam kandungan disebut dengan prenatal, ya kan? Begitu yang kawin Kriastu Asrama mulai ngidam di Bali, ampun ngerujak wenten upacara ngidam wenten. Sampun kenten wenten upacara megedong-gedongan. Dengar nih. Garbo dano kalau di India disebut pediki. Kalau di India ini semua ada. Nah, di jauh letak niki, mau petik niki. Mau petik niki di jauh letak nih. Nikilah ajaran Weda mau petik niki. Sedangkan yang lain itu model-model gitu itu kan budaya. Niki kadang-kadang tidak dipahami masyarakat. Nah, mungkin niki kalau yang di India disebut dengan garbodana, bayi dalam kandungan. Sampun kenten ada disebut dengan bayi lahir. Dan di Bali kan mapak dago marung lapanak mapak. Mapak kenten megongkong teh. Kalau di Jawa di India disebut dengan jata karma. Bayi lahir niko. Sampun kenten niki pemberian nama. Pemberian nama ada upacara pemberian nama, cuma di India kan tidak memakai upacara seperti Banten seperti Rago dengan doa aja. Ampun kenten nama. Nah di Bali sepatutnya kalau di dalam adat budaya niku saat lubulan niku ampun, tapi lubulan yang tepat waktu 105 hari kan coba bajang mut lubulan pun bajang pun SMP ampun SD yang tepat sebenarnya pada saat 105 hari.
karena saat itulah dia menjadi manusia. Sebelumnya disebut dengan bajang colong, bajang blego, bajang pusuh, bajang watu, digantilah dengan bajang manusia. Saat itulah wenten tapi nasi muncul kukusan perpasawan iko medaging linting. Linting kapas nih medaging nama nih kau. Saat itulah pemberian nama sepatutnya menurut Weda. Di sana itu tancapkan dalilin berapa? Apakah 3, 5? Buat nama pilihan kau. Nanti nyalakan lilin itu, mana lilin yang mati terakhir. Itulah nama yang pas untuk dia. Jadi biar umur panjang, kita lepantan pendek umur, kita sepatutnya nggih. Nah, cuma kadang-kadang seperti ini kok nggih. Di Bali tidak harus begitu, tapi yang penting memargi lu bulan tak kapan teh nggih. Nah, sampun memargi. Nah niki wis kenten niki ampun kalau di Bali disebut dengan mengingkup, mepetik katanya. Kalau di India niko disebut dengan Judo Karana. Judo karena pemotongan rambut pertama. Di India wenten dikilah ajaran Weda nggih. Yang kita bisa kembali wenten mengingkup, wenten pantan peingkupan, wenten guling peingkup. Niki pemotongan rambut pertama. Inilah inti daripada nigang sasien dan pemberian nama gitu loh. Bukan dalam konteks medar gitu yang membagikan makan seperti itu. Nah niki belum dipaham. Sampun kenten wenten yang disebut kama dewa nggih. Kalau di India, di Bali juga berjalan dumun sebelum ada bidan niku penusukan kuping nggih. Kan nusuk telinga niku dumun. Mungkin kan sampun ke napi wastane ke perawat nggih, ke puskesmas nusuk kuping nggih. Nah niki kalau dulu kan masih pakai napi ku jarum napi dui yang ya dumun nggih. Niko margi dumun nggih. Nah niki karena perkembangan inilah budaya nggih, berkembang budaya yang disebut dengan nutana dharma, sedangkan agama disebut sanatana, kebenaran mutlak agama. Nutana itu berubah sesuai dengan kemajuan nggih. Dumun irago sekali punika pengangguan dui makin sampun ke puskesmas. Salah tidak, karena budaya berkembang dumun ngangen tetaring makin sampun tendo jalan dumun ngangen sang pembakaran mayat makin ngangen kompor maju lebih makin ngangen api atane kok kremasi jalan kok nah nikilah budaya yang disebut dengan nutana dan berkembang dikemas sesuai dengan kebutuhan ampun wenten yang disebut dengan kama dewa itu yang tadi ampun wenten yang disebut dengan upanayana. Mulai memberikan belajar kepada anak-anak. Kalau di India umur 7 tahun nih ampun, saat dia mulai belajar, sudah diberikan benang suci tridatu nih benang pawitra istilahnya Nah, sampun mulai dia belajar tuh. Sudah dia mulai belajar itu ada upacara pemberian mantram Gayatri pertama. Di India wenten nih Nah, jadi Riki kan tak kenal kadang-kadang mantra Gayatri. Itu dinamanya Weda Ramba, pemberian mantram Gayatri. Nah, di sampun tamat, mungkin ampun tamat, tapi apakah itu tamat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, niko disebut dengan napi namanya sama wartana pemberian ijazah. Nah, dalam konteks perkawinan itu kenapa setelah umur 24 atau 20 tahun minimal 24 tahun karena kalau melihat jenjangnya itu kalau umur 24 tahun sampun pun nyidang S2 mungkin S2 sudah selesai kalau betul belajar sudah selesai tugas belajarnya barulah menginjak kepada yang disebut dengan Grihasto Asrama jadi di Grihasto Asrama inilah mutlak sekali tapi wastane orang tua maupun calon-calon pemuda-pemudi yang akan melaksanakan perkawinan itu mempersiapkan diri secara lahir batin sehingga dapat memberikan atau dapat melahirkan keturunan yang betul-betul suputra betul-betul bakti kepada orang tua karena melahirkan putra yang suputra itu luar biasa karena 100 kali berianya lebih utama melahirkan seorang putra yang seputra itu gitunya biar ribuan kali berianya 100 kali tapi si putra yang satu dapat melampaui semua yang kita lakukan. Nah, untuk melahirkan seputra ini yang tidak semudah itu kan niki yang perlu dipahami di dalam konteks pelaksanaan Grihasto Asrama. Nah, yang ketiga atas tujuan perkawinan itu yaitu rati.
Rati itu rati itu adalah kepuasan, apakah kepuasan seksual, apakah swanarto dan kamu, sepanjang dilandaskan ajaran Dharma. Dengar nih. Salah satu yang melegitimasi untuk melakukan hubungan suami istri adalah perkawinan, salah satu lembaga yang melegitimasi. Di luar itu sampun tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan kitab suci. Itulah makanya di saat itulah silakan mencari harta sebanyak-banyaknya berdasarkan Dharma, dan jalani apa itu keinginan juga dilandasi dengan Dharma, karena Dharma utama, Dharma dasarnya dengan Nah, setelah melakukan perkawinan itu terjadilah seperti yang Idrisi sampaikan, yang disebut dengan keluarga inti, keluarga batin. Apa yang harus dilakukan? Dengar nih. Di dalam keluarga inti atau keluarga batin, di dalam rumah tangga, minimal ada 6 hal yang dilakukannya.